Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Mohon maaf beberapa waktu yang lalu, Selasa dan Kamis kemarin kami tidak bisa hadir oleh karena pelayanan yang begitu padat sehingga kami tidak sempat untuk membuat segala persiapan konten ini. Dan puji Tuhan kali ini kita boleh bersama-sama lagi untuk kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat konten Indah Bersamamu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kemarin kami selama 9 hari boleh melayani di Medan. Dan selama 9 hari itu cuma ada libur 1 hari, yaitu hari Senin. Hari Minggu pertama kami melayani 4 kali ibadah, lalu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lalu kemudian hari Minggunya 3 kali lagi pelayanan. Jadi suara serak saya masih ada sampai hari ini. Tapi puji Tuhan pada waktu di Medan sana sampai selesai pelayanan itu sama sekali tidak serak, dalam keadaan suara yang sempurna. Nah, pulang dari Medan itu mulai drop Bapak Ibu Saudara ya, dan suaranya mulai habis. Biasanya saya 3 kali 4 kali pelayanan tuh suara udah mulai serak. Tapi puji Tuhan kemarin total ada 12 kali pelayanan. Semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, apa yang kita punya hari ini, bagaimana kita ada hari ini, kita mau bilang apa? Mau bilang apa? Kalau bukan karena semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Kalau bukan karena semuanya itu hanya karena berkat, kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, di samping itu juga saya sedang bersyukur karena hari-hari ini saya sedang memperingati 25 years anniversary dari rekaman saya. Nah, selama 25 tahun sampai hari ini saya masih ada, saya masih eksis, saya masih bisa pelayanan. Mau bilang apa? Selain semuanya cuma karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan pilih, Tuhan pakai, karena masih banyak orang yang jauh lebih hebat daripada saya, ada banyak orang yang jauh lebih luar biasa daripada saya dalam segala bidangnya. Tapi kalau sampai hari ini saya salah satunya adalah orang yang Tuhan percayakan masih melayani, itu semua cuma karena kasih karunia, anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, itu sebabnya konten kali ini saya bertemakan mau bilang apa? Mau bilang karena kita, karena pinternya kita, karena kuat gagah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh terus ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, keadaan kami saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kami. Karena kasih setiamu Engkau perbaharui selalu setiap pagi. Sehingga apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami hari ini, kami percaya ini adalah keadaan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih kalau sampai hari ini kami bisa, sampai hari ini kami mampu, sampai hari ini kami boleh menikmati segala sesuatu. Semua itu datangnya daripadamu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena hal-hal yang lain, bukan juga karena orang lain yang membuat kami, tetapi semua hanya oleh karena perbuatan tangan-Mu, semua hanya oleh karena kasih karunia, kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian kami dan hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi, saya mau ajak kita buka dulu kitab firman Tuhan dari kitab Yesaya 6, Bapak Ibu Saudara. Kita buka Yesaya 6 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Baik, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 6 ayat 8 sampai 13. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus?
dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan telah menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, Yesaya 6 ayat ke-9 tadi saya mau kutip sekali lagi. Dikatakan apa di dalam Yesaya 6 ayat ke-9? Dikatakan begini, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Aneh ya Bapak Ibu Saudara ayatnya ya. Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Bapak Ibu Saudara, ada beragam definisi kesuksesan. Bagi sebagian orang, kesuksesan adalah kondisi ketika seseorang sudah memiliki uang dan harta dalam jumlah tertentu. Atau jika sudah memiliki pengikut setia yang banyak. Atau jika sudah berhasil menjadi yang terbaik dalam bidang tertentu. Atau jika sudah memiliki keluarga yang harmonis. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berbagai macam definisi ini muncul. Tergantung pada tata nilai dan latar belakang seseorang yang bersangkutan itu tentunya. Namun secara umum Bapak Ibu Saudara, kesuksesan kerap kali diukur berdasarkan pencapaian atau hasil yang diperoleh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata gini, dia itu kaya bukan karena turunan, dia merangkak dari bawah sendiri. Dari nol, dari nobody menjadi somebody. Nah, itu yang seringkali disebut sebagai orang sukses. Kalaupun pada akhirnya dia menjadi orang kaya, katakan misalnya. Tetapi kalau dia kaya karena memang orang tuanya konglomerat atau apa begitu, orang masih meragukan kesuksesan itu. Apakah itu karena jerih payahnya atau karena limpahan dari orang tuanya. Jadi ada macam-macam sekali Bapak Ibu Saudara definisi atau batasan-batasan dari kesuksesan itu. Lalu definisi kesuksesan itu bagi Tuhan bagaimana?
khususnya dalam konteks panggilannya kepada Yesaya. Kita pelajari nih Bapak Ibu Saudara, ini tolak ukur kesuksesan bagi Tuhan. Apa yang terjadi dengan panggilan pada Yesaya ini berbeda dengan yang umumnya manusia pegang. Hari ini kita membaca Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesaya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Yang kutus siapa? Tentunya Tuhan. Uniknya, Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu bahwa Israel tidak akan mempedulikan Yesaya. Ini aneh kan Bapak Ibu Saudara? Yesaya disuruh menyampaikan firman Tuhan, tapi Tuhan bilang mereka tidak akan mempedulikan. Namun pelayanan Yesaya tidak berubah. Dengan kata lain, berdasarkan definisi umum atau penilaian umum, ya Yesaya gagal dong, karena mereka tidak mempedulikan. Sebab pelayanan Yesaya tidak akan berbuah di situ. Tidak ada yang peduli bagaimana mau berbuah. Jadi kalau menurut definisi umum, gagal dia. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah demikian menurut Tuhan? Tuhan tetap menyuruh Yesaya menjalani panggilan tersebut. Sekalipun Tuhan sudah katakan loh bahwa ini mereka tidak akan pedulikan kamu gitu. Tetapi Tuhan tetap menyuruh Yesaya untuk menjalani panggilan tersebut. Dan Tuhan hanya memintanya setia. Bukan soal pada hasil akhirnya, tetapi kesetiaan untuk menjalaninya. Itulah arti kesuksesan bagi Tuhan, yaitu setia kepada panggilannya sampai akhir. Bagaimanapun beratnya situasi yang ada. Tadi pada waktu membaca siapa yang mau aku utus dan sebagainya, saya ingat Bapak Ibu Saudara, selama masa pandemi 2,5 tahun ini bahkan lebih, saya sudah menjalani mission trip yang kelima. Jawa, awalnya Jawa saja, lalu kemudian Jawa Bali, lalu kemudian Jawa lagi, terus Jawa Bali, bahkan kemarin sampai ke Medan. Orang-orang bilang, si Jeffrey ini nekat betul sih. Di tengah-tengah Delta, di tengah-tengah Omikron, di tengah-tengah pandemi begini, keliling dia ke gereja-gereja. On-site ya Bapak Ibu Saudara, bukan online. Kalau online ya di rumah aja, nggak usah jalan. Ini on-site di gereja-gereja di kota-kota. Saya cuma bilang gini, ya mungkin ya di tengah-tengah masa seperti ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak berani atau tidak bersedia atau tidak mau untuk keluar atau keliling bahkan melayani on-site bahkan. Ya sudah, saya saja. Mengapa? Karena saya merasa justru di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan ini ada banyak orang yang sudah kolaps. Ada banyak orang yang sudah menyerah. Ada banyak orang yang sudah hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Nah, saya jalani. Dan satu hal yang saya syukuri Bapak Ibu Saudara, selama masa pandemi hampir 3 tahun ini saya keliling melayani dengan mission trip yang sampai ke 5 kali ini. Dan waktunya panjang-panjang Bapak Ibu Saudara. Bahkan mission trip yang keempat itu 37 hari. 37 hari.
Yang lainnya rata-rata di atas 2 minggu, 3 minggu. Dan puji Tuhan, sampai hari ini. Karena namanya trip ya Bapak Ibu Saudara, jadi kami bawa mobil keliling satu kota, lanjut lagi kota-kota lain. Bersama dengan pemain keyboard saya, Sarkis, istri dan anaknya yang masih umur dari umur 4 sampai umur 6 karena 2 tahunan. Dan kami tidak ada satupun yang terjangkit COVID sampai hari ini, even Omicron. Semua hanya karena perlindungan Tuhan. Saya meresponi panggilan itu, dan inilah saya setia kepada panggilannya bagaimanapun beratnya situasi yang ada. Dan saya melihat tangan Tuhan di situ. Bagaimana jemaat dikuatkan, jemaat dipulihkan dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ujian terbesar dalam hidup kita itu bukanlah penderitaan. Ada banyak orang jatuh kepada mengasihani diri. Dan dia merasa bahwa dia orang yang paling menderita. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ujian terbesar dalam hidup ini bukan penderitaan, melainkan pujian. Pujian itu adalah ujian terbesar. Banyak orang bisa mengolah penderitaan dengan baik. Mengapa saya katakan pujian itu ujian yang terberat, melebihi ujian pencobaan, penderitaan? Karena ketika menderita, orang bisa mengolahnya dengan baik. Sampai-sampai ada orang yang bisa hidup berteman dengan penderitaan karena sudah biasa menderita. Dia menjadi kuat. Dia tidak menganggap bahwa penderitaan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan dia, karena udah makanan sehari-hari. Jadi banyak orang bisa mengolah penderitaan dengan baik. Dan ironisnya, justru banyak dari mereka jatuh karena kesuksesan. Pujian dan kritik ibarat permen karet, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengunyahnya, namun jangan sampai tertelan. Sebab keduanya, yaitu pujian maupun kritik, bisa mengacaukan hidup kita. Nehemia 9 ayat yang ke-28 berkata, tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu. Jadi ketika hidupnya nyaman, ada di zona aman, mereka buat jahat. Tapi begitu Tuhan serahkan mereka ke tangan musuh, mereka langsung berteriak lagi kepada Tuhan. Dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang-ulang kali karena kasih sayang. Sangat mudah melupakan Tuhan saat kesuksesan berjalan mulus. Hidup terasa aman dan nyaman. Padahal kita tidak boleh lupa bahwa semua keamanan dan kenyamanan yang kita terima itu semua karena anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya ingatlah, penderitaan cenderung mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi kesuksesan seringkali membuat kita lupa akan Tuhan.
Sering kali ada banyak orang bertanya begini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana membedakan sesuatu yang dari Tuhan dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan? Saya mau jawab dengan jawaban yang very, very simple. Jadi jangan bilang kita sukses itu dari Tuhan. Jangan bilang kita kaya itu dari Tuhan. Atau kita bisa begini, begitu, itu semua dari, not yet, belum tentu. Lalu apa ukurannya yang dari Tuhan, apa yang bukan dari Tuhan? Kenapa saya bilang belum tentu? Karena dunia juga bisa berikan kok. Dunia bisa berikan kesuksesan, dunia bisa berikan kekayaan, whatever. Lalu di mana tolak ukurnya? Jawabannya simple. Jika sesuatu itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Dan sebaliknya, jika sesuatu itu membuat kita jauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Make sense kan Bapak Ibu Saudara? Apakah mungkin Tuhan memberikan sesuatu kepada kita? Ini nak, supaya kamu jauh sama saya. Nggak mungkin kan? Tolak ukurnya adalah apakah itu kesuksesan, apakah itu kekayaan, apakah itu apapun itu, seseorang barangkali pasangan dan sebagainya. Kalau itu betul dari Tuhan, itu pasti membawa kita lebih dekat sama Tuhan. That's simple, sesederhana itu. Definisi kesuksesan ini penting kita miliki dalam menjalani hidup. Tuhan tidak menuntut kita memiliki pencapaian yang spektakuler atau tampak terpandang di mata orang-orang, seperti yang banyak sekali orang kerjakan di YouTube itu, di Instagram itu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak menuntut kita untuk memiliki pencapaian yang spektakuler atau tampak terpandang di mata orang-orang. Karenanya, jangan malu kalau kita tampak kalah berprestasi dibandingkan dengan mereka-mereka itu. Gak usah malu Bapak Ibu Saudara. Jangan juga tergoda untuk mengambil jalan pintas guna mencapai kondisi itu melalui jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang kalau udah gak mau kalah Bapak Ibu Saudara, apapun dia jalanin hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia juga bisa. Jangan sampai tergoda mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hanya agar dapat dipandang berhasil oleh dunia. Firman Tuhan jelas berkata, apa gunanya seseorang memiliki dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berusahalah untuk dinilai sukses oleh Tuhan dengan terus berusaha setia kepada panggilannya, dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Sebab bagi Tuhan, kesuksesan kita terutama diukur dari kesetiaan kita. Bukan dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita capai, tetapi sekali lagi bagi Tuhan, kesuksesan kita terutama diukur dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kali ini saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya skip pujiannya. Bapak Ibu bisa putar CD saya barangkali. Kita langsung masuk di dalam doa. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan, sumber segala hikmat dan rahmat, sadarkan kami saat ini bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang kami bawa dan punya.
Bahkan di saat kami lahir, yang pertama kami buat, kami cuma bisa menangis sebagai tanda ketidakberdayaan kami. Sejak kami lahir tidak ada satupun yang dapat kami buat untuk diri kami sendiri selain dilayani oleh orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sampai kami beranjak dewasa, kami mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kedua tangan kami ini. Itu pun dengan pertolongan banyak orang yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya, sadarkanlah kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami saat ini, segala yang kami punya saat ini, semua datangnya daripadamu Tuhan. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Engkaulah yang membuat kami punya hari ini. Engkaulah yang membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu sekali lagi hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jagai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar tidak satupun dari kami yang membanggakan diri. Tidak satupun dari kami yang merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu hari ini. Sebab tanpa-Mu Tuhan kami hancur. Kami tidak mampu. Kami tidak dapat berbuat apapun. Jangan pernah berhenti melimpah hidup kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Sebab hanya dengan itulah kami hidup hari ini dan seterusnya. Mari semua kita yang setuju, sama-sama kita mau katakan amin.